Setelah Sultan Hidayatullah ditipu oleh Belanda dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batubara milik Belanda, pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda. Dengan tegas kami terangkan kepada Tuan, kami tidak setuju terhadap usul minta ampun dan kami berjuang terus menuntut hak pusaka. Oke guys, kita berangkat dari cerita Perang Banjar. Kita mengenal salah satu tokoh pahlawan yang sangat gigih dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap kaum penjajah pada masa itu. Ya, Pangeran Antasari. Pangeran Antasari dilahirkan di Kayu Tangi pada tahun 1997, atau pada versi lain dikatakan Pangeran Antasari lahir pada tahun 1809. Pangeran Antasari merupakan cucu dari Pangeran Amir. Semasa muda, Pangeran Antasari bernama Gusti Inu Kartapati. Ibunda dari Pangeran Antasari adalah Gusti Hadijah binti Sultan Sulaiman, dan ayahanda bernama Pangeran Mas'ud bin Pangeran Amir. Sebelum Pangeran Antasari ditunjuk sebagai pemimpin Kesultanan Banjar, Kesultanan Banjar sebelumnya dipimpin oleh Sultan Hidayatullah. Setelah Sultan Hidayatullah ditipu oleh Belanda dengan terlebih dahulu menculik ibunda dari Sultan Hidayatullah, yaitu Ratu Siti, dan kemudian Sultan Hidayatullah diasingkan ke Cianjur. Maka perjuangan rakyat Banjar dilanjutkan oleh Pangeran Antasari sebagai salah satu pemimpin rakyat yang penuh dedikasi maupun sebagai sepupu dari pewaris Kesultanan Banjar untuk mengokohkan kedudukannya sebagai pemimpin perjuangan melawan penjajah di wilayah Banjar bagian utara. Maka pada tanggal 14 Maret 1862 atau bertepatan dengan 13 Ramadan 1278 Hijriah, dimulai dengan seruan hidup untuk Allah dan mati untuk Allah. Dikarenakan pada saat itu Pangeran Antasari tidak hanya dianggap sebagai pemimpin suku Banjar, Pangeran Antasari juga dianggap sebagai pemimpin suku Manyan, Ngayu, Siang, Sihom, Kutai, Pasir, Murung, Bakumpai, dan beberapa suku lainnya yang berdiam di kawasan dan pedalaman Sungai Barito, baik yang beragama Islam maupun keharingan. Seluruh rakyat, para panglima Dayak, pejuang-pejuang, para alim ulama, dan bangsawan-bangsawan Banjar dengan suara bulat mengangkat Pangeran Antasari menjadi Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin, yang artinya yaitu pemimpin pemerintahan, panglima perang, dan pemuka agama tertinggi. Sehingga ia harus menerima kedudukan yang dipercayakan oleh Sultan Hidayatullah kepadanya dan bertekad melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab kepada Allah dan rakyat. Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batubara milik Belanda di Pengaron pada tanggal 25 April 1859. Selanjutnya, peperangan demi peperangan dikomandoi oleh Pangeran Antasari di seluruh wilayah Kerajaan Banjar. Dikarenakan banyaknya pasukan tentara Belanda yang tewas, pemerintah Hindia Belanda membangun monumen Perang Banjar untuk mengenang para tentaranya yang tewas tersebut. Dengan dibantu para panglima dan para pengikutnya yang setia, Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, Tanah Laut, Tabalong, dan sepanjang Sungai Barito sampai ke Puruk Cahu. Pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda berlangsung terus di berbagai medan. Pasukan Belanda yang ditopang oleh bala bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya berhasil mendesak terus Pangeran Antasari, dan akhirnya Pangeran Antasari memindahkan pusat benteng pertahanannya di Muara Teweh. Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, namun dia tetap pada pendiriannya. Ini tergambar pada suratnya yang ditujukan untuk Letnan Kolonel Gustav Perpich di Banjarmasin tertanggal 20 Juli 1861. Isi dari surat tersebut adalah, dengan tegas kami terangkan kepada Tuan, kami tidak setuju terhadap usul minta ampun dan kami berjuang terus menuntut hak pusaka, dalam kurung kemerdekaan. Dalam peperangan,
Belanda pernah menawarkan kepada siapapun yang mampu menangkap dan membunuh Pangeran Antasari dengan imbalan 10.000 gulden. Namun sampai perang selesai tidak seorang pun mau menerima tawaran ini. Pada tanggal 11 Oktober 1862 di tanah kampung Bayan Begok, Sampirang, dalam usia lebih kurang 53 tahun, Pangeran Antasari meninggal dunia setelah berjuang di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda. Menjelang wafatnya, Pangeran Antasari terkena sakit paru-paru dan cacar. Setelah pertempuran di bawah kaki Bukit Bagantung, Tundakan. Sepeninggal Pangeran Antasari, perjuangan melawan Belanda dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad Seman. Oke guys, jadi sampai saat ini Pangeran Antasari telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan SK nomor 06 garing PK garing 1968 di Jakarta tertanggal 27 Maret 1968, dan nama Pangeran Antasari diabadikan pada Korem 101 garing Antasari dan julukan untuk Kalimantan Selatan yaitu Bumi Antasari. Dan saat ini untuk lebih mengenalkan Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mencetak dan mengabadikan nama dan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal Rp2.000. Oke guys, nah itu tadi sebagian dari cerita Pangeran Antasari. Ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. See you next video.